ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Banyak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah memberikan. Salawat dan salam dan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita akan lanjutkan kajian fikih. Kita masih melanjutkan kajian tentang zakat. Dalam kaji tentang zakat sekarang tentang zakat ketiga, itu zakat perdagangan. Perjalanan sekalian, para ulama sepakat dhahab al-jamaahir ulama min as-sahabat al-tabi'in wa man ba'dahum min al-fuqaha ila wujud az-zakat fi a'rud at-tijarah. Para ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang sesudahnya dari kalangan para ahli fikih ila wujubi az-zakat fi a'rud at-tijarah, yaitu diwajibkannya zakat perdagangan. Jadi orang yang berdagang maka diwajibkan dia membayar zakatnya setiap tahun dan sudah sampai nisab. Ya, jadi sudah memiliki setahun dan sampai nisab. Ya, minimal, batasan minimal untuk dikeluarkannya zakat yaitu senilai kurang lebih 85 gram emas. Jadi ketika seseorang mulai berdagang, ya, dan itu sampai 85 gram emas barang dagangannya itu catat. Tahun depan kalau masih bertahan atau lebih, maka dikeluarkan 2,5%. Ya, apa yang dihitung? Yang dihitung adalah aset yang ada. Jadi barang-barang dagangannya itu, ya. Kemudian ditambah dengan keuntungan. Tapi toko, mobil, dan yang lain-lain itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah barang dagangan dengan keuntungan. Nah, para jemaah sekalian, uang yang terpakai dari hasil jualan itu dipakai makan, pakai untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya, itu tidak dihitung. Jadi setahun kemudian itu yang dihitung adalah barang dagangannya yang ada dengan keuntungan. Ya, itu kalau dia masih senilai 85 gram emas atau lebih, maka keluarkan 2,5%. Setiap tahun begitu. Gimana kalau misalnya ternyata
berkurang tidak sampai 85 gram emas, maka tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Wajib zakat itu kalau dia bertahan senilai 85 gram emas atau lebih setiap tahun gitu. Tapi kalau kurang dari itu maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu kesepakatan para ulama itu tentang zakat hijrah, tentang zakat perdagangan. Nah kemudian para jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah zakat pertanian. Hasil pertanian, ya khususnya makan pokok, maka yang dikeluarkan zakatnya seperti padi, jagung, ya, dan makanan pokok lainnya yang mengenyangkan, ya, dan dia tahan untuk simpan lama, maka dia dikeluarkan zakatnya. Dan itu tidak harus menunggu setahun, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan sehingga mencapai 5 wasak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Jadi 5 wasak gantang, ya, wasak berbeda. Jadi 5 wasak 5 gantang itu sama dengan 300 sok. 1 sok itu sama dengan 3,1 liter ukuran liter. Jadi padi, gandum, ya, jagung yang sudah sampai 60 sok, sampai 300 sok yang dia sama dengan 5 wasak, maka dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Itu misal zakat pertanian, ya, sampai 930 liter. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, amara Rasulullah SAW ayyukhrasu al-'inab kama yukhrasu an-nahlu fatukhadhu zakatuhu zabiban kama tukhadhu sadaqatun nahli tamaran. Rasulullah SAW telah menyuruh supaya menimbang buah anggur, berapa banyak buahnya, seperti menimbang buah kurma. Dan beliau menyuruh supaya memungut zakat anggur sesudah kering, seperti mengambil zakat buah kurma juga sesudah kering. Ya. Nah, para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda dari Muslim dan Imam An-Nasa'i, "Fima saqatil anhar wal ghaimu al-ushur fima suqiya bisaniyati nisful ushur." Pada biji-bijian yang diairi dengan air sungai dan hujan, ya, kita tanpa mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah al-ushur. Ushur itu artinya 10%. Sedangkan yang diairi dengan menggunakan kincir yang ditaruh oleh binatang atau disiram dengan alat yang memakai biaya, zakatnya adalah nisful ushur. Nisful ushur itu artinya 1/20, 5%. Ya, itu ada perbedaan. Jadi kalau diairi dengan air hujan, ya, atau mata air yang mengalir tanpa mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 10% setiap panen. Ya, setiap panen. Tapi kalau diairi dengan menggunakan biaya sendiri, maka dikeluarkan zakatnya adalah 5%.
Itu zakat, pertanian, dan perkebunan. Kemudian para jemaah sekalian, yang selanjutnya adalah zakat binatang ternak. Yang termasuk binatang ternak menurut para ulama adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Itu yang disebut dengan al-an'am. Adalah Al-Quran surat al-an'am. Ya. Itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah na'amun. Na'amun an'am. Ya, jadi mimnya pakai doma lainnya. Tapi kalau mimnya sukun ya itu artinya ya, na'am. Tapi kalau na'amun itu artinya bentuk jamaknya adalah an'am. Dalam Quran ada surat Al-An'am. Nah, ini menjadi kesepakatan para ulama. Ya, yang harus dikeluarkan misalkan ya, pertama ada unta, kemudian sapi, kerbau, kambing atau domba. Nah, para jemaah sekalian, itu juga menurut para ulama kalau sudah sampai haul dan nisab, ya udah 16 tahun dimiliki dan sudah sampai batasan minimal harus dikeluarkan zakatnya. Kita di unta jarang orang unta ya. Untuk ternak unta. Nah, tapi saya sampaikan, bila ada berzakatnya unta, nisabnya itu antara 5 sampai 9. 5 sampai 9 unta itu besar zakatnya adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun lebih, ya, atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Kalau 10 sampai 14 ekor unta, maka dikeluarkan 2 ekor kambing, ya, yang umur 2 tahun lebih, atau 2 ekor domba yang umur 1 tahun lebih. 15 sampai 19, 3 ekor kambing 2 tahun atau lebih, ya, 3 ekor kambing 2 tahun atau lebih, atau 3 ekor domba yang umur 1 tahun. Nah, begitu dan begitu seterusnya, ya, itu pelipatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "Wala syai'a fil ibli hatta tablugha khamsan fa fiha syatun wa fi 'ashrin syatani wa 15 salasan wa fi 20 arba' min asy-syam wa 25 bintan bukhar wa 36 bintu labun wa 46 hiqqa wa 61 jad'ah wa 76 bintan labun wa 91 hiqatani wa mi'atin wa 21 salasu banati labun summa fi kulli 40 bintu labun wa kulli 50 hiqqa. Tidak ada zakat unta sebelum sampai 5 ekor. Maka apabila sampai 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor, zakatnya 4 ekor kambing. 25 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta. 36 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta yang lebih besar. 46 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta yang lebih besar. 61 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta yang lebih besar lagi, ya. Kemudian 76 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta. 91 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta yang lebih besar lagi. 121 ekor, zakatnya 3 ekor anak unta. Kemudian tiap-tiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun lebih. Dan tiap-tiap 50 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta umur 3 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lain.
Ya, begitu juga zakat sapi atau kerbau. Ya, 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau. Besar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau yang umurnya 1 tahun lebih. Kalau 40 sampai 59, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau yang umur 2 tahun lebih. 60 sampai 69, zakatnya adalah 2 ekor anak sapi yang umur 1 tahun lebih atau 2 ekor kerbau 1 tahun lebih. 70 ekor ke atas 1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau ya yang umurnya 1 tahun lebih. 1 anak sapi atau 1 ekor kerbau 2 tahun lebih. Nah itu para jamaah sekalian ya. Saya tidak perlu jelaskan secara detail di sini, yang pokok-pokoknya saja. Begitu juga zakat kambing ya. Zakat kambing itu kalau dia sudah mencapai 40 ekor sampai 120, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing betina yang umur 2 tahun atau lebih, atau 1 ekor domba betina yang umur 1 tahun lebih. Kalau kambing itu mencapai 121 ekor sampai 200, zakatnya 2 ekor kambing betina atau 2 ekor domba betina yang umurnya 2 tahun. Begitu sebetulnya. Allah paham bisa. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita akan jelaskan tentang zakat pertambangan. Sepakat para ulama, zakat pertambangan yang wajib dizakati itu adalah tambang emas dan perak. Itu yang dizakati. Yang lainnya seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, itu masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, jadi menjadi kesepakatan mereka adalah tambang emas dan perak. Kalau dia sudah sampai nisab, maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Ya, pada waktu itu juga. Jadi nggak harus nunggu setahun. Jadi ketika seseorang menambang emas atau perak sudah sampai nisab senilai 85 gram emas, maka harus dikeluarkan 2,5%. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW akhadha min al-ma'adil al-qabaliyah as-sadaqah." Bahasanya Rasulullah SAW telah memungut zakat dari hasil tambang di negeri Qabaliyah. Ya, tapi sebagian ulama ya mengkiaskan zakat tambang yang lain ya dikiaskan dengan emas dan perak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu zakat pertambangan. Kemudian zakat rikas. Rikas itu harta terpendam. Kita biasa menyebutnya harta karun. Ya, disebutkan kepada orang yang namanya korun. Karena korun itu orang yang sangat kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan korun ini saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam, jadi anak pamannya. Ayatnya bukan lain dia, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan korun sekaligus dengan hartanya. Nah, setiap orang kalau nemu barang berharga di tanah disebut dengan harta karun. Ya, kalau dalam fikih disebut dengan rikas. Rikas itu artinya harta terpendam. Nah, itu termasuk salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Zakat yang wajib dia kan sebesar 20% dari keseluruhan nilai harta yang terpendam tersebut. Rikas atau harta temuan itu tidak dipersyaratkan sampai 1 tahun, ya, melainkan wajib dikeluarkan saat itu juga, seperti yang saya katakan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi zakati wa fi rikazi al-khums. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, zakat rikas itu adalah khums, seperlima, yaitu 20%. Itu harus dikeluarkan langsung saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah sekalian, sekarang tentang zakat harta piutang. Jadi orang punya uang kemudian dipinjam oleh orang lain. Nah, ketika dipinjam itu ternyata dia sudah sampai haul dan sampai nisab, ya. Apakah yang harus dikeluarkan zakatnya? Para ulama berbeda pendapat, ya. Ada para ulama yang berpendapat bahwa harta piutang itu kalau dia sudah sampai nisab dan sampai haul sampai setahun, maka harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Kemudian pendapat kedua, dia dikeluarkan hanya setahun saja, setahun saja. Sekalipun dia dipinjam juga bertahun-tahun. Kemudian oleh orang yang berpiutang itu sudah dipegang harta itu. Maka sebagian ulama berpendapat harus dikeluarkan, ya, setiap tahun. Kalau misalnya 5 tahun, ya berarti 25% dari 5. Tapi pendapat lain hanya dikeluarkan satu tahun saja. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi yang mengatakan bahwa zakat itu dikeluarkan hanya setahun saja setelah dikembalikan, itu ada pendapat Imam Malik, ya. Kemudian yang berpendapat bahwa harta zakat itu harus dikeluarkan setiap tahunnya setelah harta itu dikembalikan, itu pendapat Imam Hanafi dan para ulama. Tapi ada juga pendapat ulama tidak wajib dikeluarkan zakat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah sekalian, para ulama itu berbeda pendapat tentang zakat hasil usaha ternak unggas, usaha perikanan, ya. Zakat profesi itu masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau ditelusuri dalilnya memang nggak ada zakat profesi. Jadi itu ijtihad para ulama saja, ya. Ijtihad para ulama saja tentang zakat profesi, ya, yang harus dikeluarkan setiap seseorang itu mendapatkan gaji bulanan. Ya, dari sebagian ulama mengatakan memang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak dalilnya bahwa ada keharusan mengeluarkan zakat profesi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah sekalian, membayar zakat oleh para ulama itu bisa langsung kepada mustahik, itu dibolehkan, ya. Jadi
Seseorang ketika mengeluarkan harta zakat, dia dibolehkan memberikan langsung kepada mustahik. Misalnya kita punya tetangga yang miskin, dia memang mustahik, dia memang orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka tidak dibolehkan untuk memberikannya. Ya, tapi memang yang paling utama itu adalah mengeluarkan harta zakat itu melalui lembaga zakat. Para ulama, ya, jangan sampai seseorang itu mengeluarkan harta zakat dalam jumlah yang sangat besar, kemudian diundang mustahil zakat itu. Kan banyak kasus ada yang terjadi kericuhan, ya, sampai ada yang meninggal. Ya, yang datang belum tentu mustahil juga itu, nggak jelas. Ya, ini memang ada utama itu menyalurkan melalui lembaga zakat. Tapi kalau mau disalurkan langsung tidak, pada jalan sekali boleh. Makanya dalam Islam seorang istri yang kaya itu dia dibolehkan untuk mengeluarkan zakat untuk suaminya yang miskin. Ya, ada seorang laki-laki kepala keluarga, dia miskin, tapi istrinya kaya. Itu dibolehkan dalam Islam istri itu mengeluarkan zakat untuk suaminya. Kenapa? Iya, dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena istri dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, yang wajib bukan suami, kepada keluarga. Sekalipun nanti oleh suaminya digunakan untuk menafkahi keluarga, jadi balik lagi itu pada istrinya. Iya, tapi itu dibolehkan secara syariat, itu dibolehkan. Tapi kalau suami kepada keluarga nggak boleh, ya, mengeluarkan zakat untuk istri dan anak-anaknya, ya, termasuk kedua orang tuanya nggak boleh. Ya, orang tuanya ke atas, sampai nenek atau anak dan cucu-cucunya, itu tidak boleh. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat itu mereka, tidak boleh. Ya, tapi seorang istri dibolehkan untuk mengeluarkan zakat diberikan kepada suaminya, ya, dibolehkan dalam Islam. Nah, itu ya para jamaah sekalian. Kemudian para jamaah sekalian, saya ingin menjelaskan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, ya. Orang yang berhak untuk menerima zakat yang pertama orang fakir. Fakir itu artinya orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekali. Itu disebut dengan fakir. Ya. Kemudian yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok sehari-hari pada taraf yang paling minimal. Jadi fakir itu lebih berat kondisinya dibanding dengan orang yang miskin. Jadi kalau miskin itu masih bisa, ya cuma sekedarnya saja. Ya, tapi kalau fakir itu nggak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Itu fakir. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat, lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Ini harus dipahami, ya. Jadi para jamaah sekalian, amil zakat itu adalah pegawai zakat yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus harta zakat.
Dulu para sahabat yang mengurus harta zakat, mereka itu setiap hari bekerja. Setiap hari mereka itu bekerja. Datang nanti ke kebun, hitung itu. Ya, hasil pertanian, hasil perkebunan itu. Nah, nanti diambil zakatnya. Ya, dia mencatat, kemudian mengambil zakat. Ya, setiap hari begitu. Nah, makanya mereka punya hak untuk mendapatkan harta zakat, sekalipun dia kaya. Ya, jadi dia berhak karena dia ambil, dan dia ambil. Ya, karena dia ambil zakat, maka dia berhak. Cuma dia kerja setiap hari. Panitia zakat gimana? Termasuk ambil. Panitia zakat di Masjid Amalia itu kan ada panitia zakat. Termasuk ambil kan? Yang berat. Kalau sebagian ulama bukan, sebenarnya tidak bisa disebut dengan amil. Kenapa? Ya kerjanya kan cuma Nabi Sasa 15 hari terakhir. 15 hari terakhir tugasnya. Ya. 15 hari terakhir. 15 hari terakhir. Iya. Nanti bedakannya. Jadi yang disebut amil dulu itu Pak, mereka yang bekerja setiap hari. Dari makanya mereka punya hak itu. apa? Dari Ya. Jadi kalau DKI ingin memberikan ya upah sekedarnya kalau udah lebih paham. ya nggak masalah. Kalau hak dari harta zakat itu boleh. Kalau saya dulu pernah ditegur oleh siapa namanya Ustaz Khalil Ridwan lalu di Madinah. Dia mengatakan begitu. Ya, Allahu'alaikum. Nah kemudian para jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf itu berasal dari kata-kata allafa yu'allif, ta'lif. Mu'allaf itu orang yang perlu dilembutkan hatinya, yaitu mereka orang yang baru masuk Islam. Ya, karena dia baru masuk Islam, maka untuk memperkuat keimanannya, maka dia diberi harta zakat. Ya, dia ada hak di sini. Ya, tapi nggak terus-terusan jadi mantap ya. Oh, kita ya terus disebut malam. Kasihan ya. Kalau disebut malam nanti dia rajin dapat zakat terus itu. Enggak. Kapan dia berhenti? Kalau memang diperkirakan dia sudah kuat imannya itu. Kalau udah nggak dibantu ya nggak akan keluar lagi dari Islam. Begitu Pak. Ya, jadi kondisinya kondisional. Ya, jadi nggak terus-terusan dia sampai akhir hidupnya muanak terus. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu itu malas semua itu. Iya, kita ini kasihan ustaz-ustaz yang terkenal seperti Dr. Syafi Ampuni itu orang masih mualaf itu mualaf itu. Jadi bukan satu mualaf terus. Ya. Jadi kalau memang dia masih diperlukan untuk dilembutkan hati. Dan menurut para ulama di kitab ini, di kitab Fiqh Sunnah, kan saya sampaikan menurut para ulama, mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, bukan hanya itu. Ada orang kafir yang kita harapkan keislamannya
dan dia adalah seorang tokoh yang berpengaruh. Kalau dia masuk Islam, kemungkinan besar pengikutnya masuk Islam, itu dibolehkan. Jadi bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah orang kafir yang mereka ini sangat berbahaya terhadap Islam dan umat Islam. Itu boleh diberikan hak zakat. Iya, supaya dia tidak berbuat semena-mena terhadap umat Islam. Itu dibolehkan. Jadi mu'alaf itu, pengertian mu'alaf itu orang yang perlu dilembutkan hatinya, dan bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf. Ya, jadi orang kafir yang kita mengharapkan keislamannya, dan kalau dia masuk Islam akan mempunyai pengaruh yang sangat besar, boleh diberikan. Atau orang kafir yang sangat berbahaya bagi umat Islam, itu dibolehkan, dan itu termasuk mu'alaf. So, pengertian mu'alaf itu kan orang yang perlu dilembutkan hatinya. Jadi bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah riqab, untuk memerdekakan hamba sahaya. Terus ini ya, membebaskan beban orang yang berutang untuk kebaikan. Tapi kalau utangnya untuk beli iPhone, ya, udah nggak bisa bayar, ya boleh. Iya, enggak, ya. Tidak setiap orang berutang, Mbak. Ya, orang misalnya berutang untuk makan, berutang untuk biaya rumah sakit, ya untuk pendidikan, kemudian dia tidak bisa bayar, nggak bisa bayar. Ya. Ya, kalau para pengusaha yang utangnya miliar, nggak boleh dibayarkan utangnya. Enak nanti dia. Nggak. Ya, dia nggak sembarangan yang kemudian sabilillah ya, untuk bekerja di jalan Allah, khususnya orang-orang yang memang mereka punya tugas untuk berjihad di jalan Allah SWT, berperang, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah. Itu boleh ya. Dan menurut para ulama, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya, para ulama kita ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga para jamaah sekalian. Harta zakat itu tidak boleh merecek satu dan para ulama saleh berkata tidak boleh dipakai untuk pembangunan masjid. Ya, ya, ini tidak boleh. Terlalu pada masjid. Ya, karena ketentuan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat sudah jelas di surat At-Taubah ayat 60. Ya, termasuk tidak termasuk dan tanggung jawab umat Islam. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian Ibnu Sabil, orang yang perjalanan kehabisan bekal, yang perjalanannya itu untuk tujuan kebaikan. Ya, seperti mahasiswa santri yang menuntut ilmu ya di luar kota, berusaha bagus ya. Kalau orang kerjanya pelesiran itu, ya apa istilahnya? Bilang ini kerjaan, nggak ada. Ini memang harus hati-hati. Ya, itulah ya para jamaah sekalian, Allah yang berkaitan dengan zakat. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji jilid 2 dari kitab Sunnah.
Jilid 1 ya habis itu selesai. Sudah selesai semua. Tentang puasa Ramadan sudah, puasa sunnah sudah ya. Tentang itikaf sudah. Yang terakhir dengan syarat ini, syarat fitrah juga pernah kita jelaskan. Ya, tentang sholat sudah selesai. Ya, insya Allah nanti kita mengkaji kita sunnah jilid yang kedua. Ya Allah a'lam bishawab. Untuk di masyarakat sebenarnya sekilas pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang lima dari zakat itu, yaitu membersihkan diri dan mensucikan harta, membuat hati menjadi tenang, membuat harta semakin berkah, menjadi tabungan di akhirat. Kemudian membantu meringankan beban hidup orang lain, bantu mustahil untuk bisa mandiri, memperkuat keimanan mustahil. Siap. Ya, kasihan banyak saudara-saudara kita yang mereka miskin, akhirnya didekati oleh orang-orang di luar Islam, dan yang banyak yang murtad. Ya. Luar biasa, kasihan mereka. Ya, kalau akhir zakat itu kelola dengan baik, kelola dengan baik, umat Islam punya perhatian, ya, omongan mereka itu akan memperkuat keimanan mereka. Ya, memang tidak bisa dipungkiri pada dalam sekalian. Sebab keimanan orang sekarang itu berbeda kan dengan keimanan para sahabat. Sahabat dahulu seperti Abu Hurairah nggak makan 3 hari itu biasa. Orang sekarang Pak nggak sarapan pagi, waduh kelimpungan itu. Jangan sampai 3 hari nggak sarapan pagi orang. Abu Hurairah 3 hari nggak makan, menggelepar-gelepar di masjid biasa. Orang sekarang nggak bisa. Tak makan sehari, dikasih beras 5 liter, minyak goreng 2 liter, ya, kasih gula 1 kilo, terigu 1 kilo, udah tidak ada murtad juga ya. Iya orang sekarang. Kita nggak bisa membandingkan keimanan orang sekarang, orang-orang jauh sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ada pertanyaan, barangkali ada yang sekalian. Iya, ya. Tadi saya mendengar kesimpulannya, seandainya saya punya peternakan lele atau peternakan gas gitu ya, itik atau ayam yang mungkin saja besar gitu, itu mengaruhnya kemana? Kata tidak termasuk anak-anak ya? Tidak, dan mungkin apakah memang benar-benar beberapa omsetnya tidak ada zakatnya atau bukan? Iya, kalau menurut mayoritas ulama nggak ada zakatnya. Pak Sodako. Oh iya, meskipun besar, tapi nanti ketika dia punya keuntungan, Infak Sodako. iya kan, dia punya keuntungan, dia punya ditabung uang itu, nanti uangnya itu kan yang dikeluarkan zakat. Iya, zakat kembali pada akhirnya nanti. Pada akhirnya itu. Iya, dan memang agak sulit Pak. Sekian memang dalilnya itu tidak ada. Memang secara logika itu Pak, secara logika itu seakan-akan nggak adil. Kan bisa begini Pak. Orang ternak lele, ada orang ternak kambing, iya, ya. Bisa jadi ternak lele itu, bisa lebih besar daripada orang yang berternak kambing sementara yang mengeluarkan zakatnya. Sementara yang ternak lele itu bisa ratusan juta. Kalau misalnya dikonversi, ya maksudnya di harga kambing itu bisa jadi lebih besar daripada orang yang melihara kambing itu. Iya, disitulah kenapa para
ulama itu berijtihad, termasuk Yusuf Qaradawi yang kita zakat, termasuk Adidin ya, Adidin ya, Adidin Allah Hanis ya, maka itulah juga ya. Kalau dalilnya sebenarnya nggak ada sama sekali. Tapi nanti kalau dia pegang harta dengan hubungan dengan tabungan, anak zakatnya zakat mana? Ya, Allah Maha ya, teman-teman sekalian. Ya. Disebutkan betina, boleh zakat nggak? Ya, karena disebutkan itu betina. Begini ternyata itu, teman-teman sekalian. Saya itu pernah nanya kepada seseorang yang ahli dalam perkambingan. Saya bertanya antara domba betina dengan domba jantan. Apa sih bedanya itu? Domba jantan dengan domba betina itu kalau dia disembelih. Gini, katanya gini Ustaz. Domba betina itu kan, kalau disembelih, setelah disembelih, itu nanti menyusut dia. Dagingnya itu menyusut. Kalau misalnya pas hidup dia ditimbang 20 kilo lah misalnya. Nanti setelah disembelih ditimbang aja itu dia menyusut. Kata gitu. Tapi domba jantan enggak. Dia sedang domba jantan. Katanya begitu. Iya, saya pernah nanya. Iya, makanya tentang apa namanya domba betina. Nah, pertanyaannya boleh nggak kalau mengeluarkan zakat itu dengan domba jantan? Ya nggak apa-apa, lebih baik. Nggak masalah kalau kita tidak apa-apa. Ya nggak boleh itu mengurangi. Ya, yang nggak boleh itu mengurangi dari Islam. Iya. Orang mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi, kalau setelah dihitung 2,5%, dia mengeluarkan seharusnya dia mengeluarkan 5 juta. Tapi dia nambah, dia mengeluarkan 6 juta, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu mengurangi. Yang nggak boleh itu mengurangi. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya boleh nggak mengeluarkan zakat dengan domba jantan? Ya, dan pernah nanya begitu. Kalau saya nggak tahu ya, yang saya sampaikan ya saya dengar aja. Kalau ingin tahu buktikan aja benar tadi. Ya saya pernah tanya itu, saya pernah tanya. Ya. Penyusut katanya, penyusut. Berbeda. Namanya Nabi Muhammad SAW itu setiap tahun berkurban dengan 2 ekor domba jantan. Belum pernah begitu. Belum. Setiap tahun. Iya. Ya. Tapi para ulama bolehkan. Ya, orang berkurban dengan domba atau kambing betina, ya bilang ya itu hanya keutamaan saja. Tetap lebih baik mengikuti sunnah Rasul. Ya Allah ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan kali akan mengkaji sunnah jilid yang kedua ya insyaallah. Mari kita dengan dalam majelis Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akbar.